asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan semua nikmat itu untuk terus mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, pada pagi hari ini ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita siapkan untuk dijawab. Langsung saja. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Saya dengar ceramah kalau sholat malam 2 salam 2 salam. Kalau tarawih ada 4, ada yang 2. Yang paling afdal itu yang mana? Jadi ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, lalu kalau sholat fajri atau sholat fajar sebelum azan atau sesudah azan? Ada 2 pertanyaan tentang qiyamul lail dan juga tentang sholat fajar. Yang pertama, pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, terkait dengan sholat malam. Sholat malam yang dimaksud sholat sunnah di malam hari setelah sholat isya itu sebenarnya hakikatnya ada 1 dan memiliki beberapa nama. Yang pertama biasa disebut dengan sholat malam. Kalau di dalam bahasa Arab ya qiyamul lail. Kemudian juga punya nama yang lain, tahajud. Jadi ada qiyamul lail, ada tahajud. Memang ada yang membedakan. Qiyamul lail itu kalau tidur dulu, tahajud itu tanpa tidur kalau kita sholat malam. Tapi ada yang bahkan sebaliknya, kalau tidur dulu, yang sebaliknya. Tadi yang berpendapat qiyamul lail tanpa tidur, tahajud tidur dulu. Tapi ada yang berpendapat qiyamul lail itu tidur dulu, bahkan kalau tahajud tanpa tidur. Tapi sebenarnya tidak ada masalah, karena memang dalam qiyamul lail dan atau sholat tahajud ini disunahkan untuk tidur dahulu. Filosofinya bagaimana? Hikmahnya bagaimana? Supaya orang yang qiyamul lail atau tahajud itu kalau besok beraktivitas itu masih punya tenaga, masih punya kekuatan. Karena kalau kita qiyamul lail sampai tengah malam, sepertiga malam terakhir tanpa tidur, itu nanti habis subuh kita kehabisan tenaga. Waktu pagi waktunya bekerja, waktunya berusaha, nanti tinggal ngantuk. Nah inilah hikmahnya mengapa disunahkan untuk tidur bagi mereka yang qiyamul lail atau sholat tahajud. Lah sholat tahajud atau qiyamul lail ini kalau berada di bulan Ramadan nanti juga punya nama yang lain, yaitu qiyamul Ramadan atau mungkin kemudian yang dikenal dengan istilah yang kita biasa menyebutnya itu sholat tarawih. Jadi sholat tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sholat tahajud itu 1. Memang terkait dengan jumlah rakaatnya ada banyak perbedaan di kalangan ulama, tapi yang dipilih Muhammadiyah sholat tahajud itu kita lakukan maksimal 11 rakaat. Itu seperti yang kita baca di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika Aisyah istri Rasul itu ditanya oleh sahabi yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman, bertanya, kaifa kanat sholatu Rasulillah, bagaimana dulu sholatnya Rasulullah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Maka Aisyah menjawab, maka yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah itu tidak pernah nambahi baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Yusalli arba'an falatas al-an husnihinna wa tulihinna. Beliau sholat 4 rakaat, kamu jangan tanya bagus dan panjangnya.
Summa yusalli arba'an, kemudian Rasulullah salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, kamu jangan bertanya bagus dan panjangnya salat Rasul. Karena dalam riwayat yang lain ternyata Rasulullah itu kalau malam Ramadan itu menghabiskan malam itu untuk qiyamul lail atau untuk sholat tahajud, atau kita biasa kenal menghabiskan waktu malam untuk sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Summa yusalli thalathan, kemudian beliau menutup dengan sholat 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3 itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang sholat tarawih, sholat qiyamul lail atau tahajud, qiyamul Ramadan itu juga bisa dilaksanakan 2 rakaat. Karena juga ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini riwayat yang menceritakan sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya qama rajulun, ada seseorang yang berdiri kemudian bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa sholatul lail, bagaimana kita sholat lail?" Ini dipahami sahabat tadi bertanya tentang bagaimana cara qiyamul lail. Mungkin dia belum terbiasa untuk qiyamul lail sehingga bertanya kepada Rasul, bagaimana tuh caranya qiyamul lail itu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, sholatul laili masna masna. Salat lail itu 2 rakaat. Fa idza khifta subha, kalau kamu takut datang waktu subuh, fa'autir bi wahidatin, maka tutuplah dengan witir dengan 1 rakaat saja. 2 tutup saja witir 1 rakaat ketika kita khawatir sholat subuh. Itulah apa itu terkait dengan qiyamul lail atau sholat tahajud atau apa itu qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Bisa dilakukan 2, bisa dilakukan 4 rakaat. Bahkan kalau kita baca di HPT kita itu ada 6 cara. Itu seperti yang difatwakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Salat Tarawih beliau itu. Ada 6 cara dan semuanya apa itu jumlahnya 11. Ada yang 13 tapi ditambah di awalnya dengan rak'ataini khafifatain, 2 rakaat yang apa itu ringan. Pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia, lalu 4 atau 2 yang afdol. Ini pertanyaannya terkait dengan afdoliyah. Yang pertama tadi kita sebut 4, 2 itu sama bolehnya karena ada dasarnya semuanya. Tapi pertanyaan kedua ini, tingkatan kedua ini, mana yang lebih afdol? Nah, di sini ada ikhtilaf di antara ulama tentunya. Kalau kita lihat 4 itu kebiasaan Rasul. Ketika Aisyah ditanya bagaimana biasanya Rasul sholat lail itu, baik ternyata dijawab Aisyah, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Itu kalau kita pahami, itulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ketika ada sahabat yang bertanya bagaimana cara sholat lail, ternyata Rasul juga bersabda, ini sabda Rasul, sholatul lail masna masna. Sholat lail itu 2 rakaat. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada sahabat ini untuk sholatnya 2 rakaat. Ini sebenarnya kalau kita fahami secara filosofis, ini Rasulullah memberikan kemudahan bagi orang tersebut untuk qiyamul lail atau sholat tahajud. Loh, sebenarnya 4 dengan 2 itu berat mana ya? Ya kita lihat apa itu kualitas sholatnya dulu. Kalau kualitas sholatnya seperti Rasulullah, contohnya kalau di bulan Ramadan beliau menghabiskan malam itu untuk sholat tahajud atau untuk sholat qiyamul Ramadan. Kita bayangkan kalau 1 malam itu ada, anggap saja sholatnya berarti sekitar 6-7 jam. Itu kalau 4 rakaat itu berapa jam itu 4 rakaatnya itu? Baru bisa istirahat. Karena menghabiskan waktu malam untuk qiyamul Ramadan itu tadi. Itu kan berat sekali. Maka kalau dengan kualitas seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu, maka 4 itu lebih berat daripada 2. Sehingga Rasul biasa 4 rakaat itu menghabiskan malam di qiyamul Ramadan, umpamanya
dan beliau memberikan sahabatnya kalau kamu cukup 2 rakaat istirahat dalam rangka untuk memberikan keringanan. Dan hal itu banyak sekali. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk ibadah kurban, beliau perintahkan satu keluarga cukup 1 kambing. 1 kambing itu 1 keluarga. Tapi Rasul ternyata menyembelih 2 kambing. Ketika ibadah haji, Rasulullah memerintahkan sahabat, kembalilah kalian ke Mekah karena sudah sempurna ibadah kalian, nafar awal. Tapi Rasul nambah 1 hari lagi di Mina. Itu yang dikerjakan Rasul dengan yang diperintahkan kepada sahabat berbeda. Ini dipahami, Rasul mengambil yang lebih berat, yang lebih optimal. Tapi Rasul memberikan keringanan kepada sahabatnya. Nah ini kalau kualitas sholatnya seperti sholatnya Rasul, menghabiskan malam ya 4 itu lebih berat. Tapi kalau mungkin bacaannya cuma inna atoina sama qul huwallahu ahad, mungkin dua-dua dianggap lebih panjang karena atahiyatnya atau duduk tahiyatnya lebih banyak. Nah ini kan juga bisa lebih baik itu, bisa lebih baik ini. Tapi prinsipnya pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, 2, 4 itu ada syariatnya, itu masyru', itu ada tuntunannya semuanya, dan kita boleh memilih yang mudah bagi kita. Karena Rasulullah sendiri ketika Aisyah bercerita kalau diminta untuk memilih, Rasulullah itu memilih yang lebih mudah. Jadi mana yang lebih mudah untuk kita? Dari dua-duanya itu pilihan yang sama. Karena seperti itu, jadi bisa afdol salah satunya tergantung kualitas sholat kita. Jadi masalah 4-2-2 itu sebenarnya bukan inti permasalahan, tapi kualitas sholat kita tadi. Kalau kualitasnya baik yang 4-4 ya itu afdol. Kalau kualitasnya baik yang 2-2 ya itu afdol. Itulah kurang lebih terkait dengan 4-4 dan 2-2 di dalam sholat tarawih ataupun qiyamul lail atau qiyamul ramadan. Yang kedua terkait dengan sholat fajar. Tadi pertanyaannya sebelum atau setelah azan. Kita lihat ada satu hadis yang menunjukkan bahwa sholat fajar itu memang sholat yang sangat dipegang, diperhatikan, dijaga oleh Rasul. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'un minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan ala rakaatil fajri. Tidak ada sholat sunnah yang lebih kuat dipegang oleh Rasulullah, diperhatikan oleh Rasulullah selain dari sholat fajar. Maka dalam riwayat, di dalam perjalanan pun Rasul tidak pernah meninggalkan sholat fajar. Untuk qobliyah, ba'diyah, sholat-sholat yang lain itu beliau tidak melakukan. Tapi kalau untuk sholat fajar beliau tetap melakukan. Ini saking memang berbeda dengan yang lainnya. Dan ternyata keutamaannya juga luar biasa. Rasul bersabda, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ini kita pahami rakaatal fajri ini 2 rakaat sholat fajar, bukan sholat subuh. Ini sholat fajar yang hukumnya sunnah itu. Sebelum kita sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Artinya kita bisa membayangkan lah kalau kita sholat subuhnya itu pahalanya sebesar apa lah, ini yang tidak bisa terbayangkan. Betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah saja itu lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi ini salat subuhnya yang hukumnya wajib, pasti keutamaannya dan pahalanya jauh lebih besar dari salat sunnah tersebut. Dan yang menarik, Rasulullah itu kalau salat fajar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla sholati subhi. Ini menunjukkan Rasul itu kalau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu beliau yukhaffif, meringankan. Hatta inni la aqulu, sampai saya mengatakan hal qara'a bi ummil kitab. Rasulullah itu membaca ummul kitab, membaca Fatihah tidak. Artinya apa? Sholat fajar yang dilakukan Rasulullah itu cukup ringan. Mungkin lebih ringan dibandingkan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tapi nggak mungkin Rasulullah kemudian tidak membaca apa-apa. Tentunya ya membaca Al-Fatihah, mungkin surah yang pendek dalam riwayat nanti juga rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi itu udah Aisyah menyebut Rasulullah itu cukup ringan
ketika menjalankan atau melaksanakan sholat fajar yang 2 rakaat itu. Nah ini menuju to the point pertanyaannya tadi. Kapan waktunya? Kita lihat ada satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini, dulu biasa salat 2 rakaat. Kapan itu? Bainan nida'i wal iqamah, di antara azan dan iqamah, min sholatis subhi, dari salat subuh. Nah inilah waktu kita sholat fajar. Kapan itu? Sebelum atau setelah adzan? Ya, waktu fajar itu. Mengapa disebut sholat fajar? Karena sholat itu kita lakukan di waktu fajar. Jadi kapan waktunya? Ketika sudah datang fajar. Tapi sekarang ini untuk memudahkan, tanda bahwa sudah datang fajar itu para muadzin adzan itu menunjukkan sudah datang fajar, maka kita bisa sholat fajar. Maka antara adzan subuh dan iqamahnya. Tentunya ini berlaku seperti rawatib qobliyah. Maksudnya begini, bagi kita yang berjamaah di masjid, sholat berjamaah, maka waktu sholat fajar ini ya ketika adzan sampai iqamat. Karena ketika sudah diiqamati tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Idza uqimatis sholat fala sholata illal maktubah. Kalau sudah diiqamati sholat enggak ada lagi sholat kecuali sholat-sholat yang wajib yang diiqamati itu. Maka begitu iqamah selesai waktu sholat fajarnya itu. Tapi bagi seorang wanita yang sholatnya di rumah begitu, maka ini seperti sholat qobliyah. Artinya ketika sudah masuk waktu subuh sampai sebelum kita sholat subuh itu masih bisa qobliyah. Jadi qobliyah dulu baru sholat subuh. Meskipun mungkin di masjid sudah selesai sholat subuh, tapi dia baru wudhu, setelah itu kemudian dia bisa qobliyah, kemudian dia juga bisa sholat subuh setelahnya. Nah, qobliyah subuh ini yang biasa kita sebut dengan istilah 2 rakaat fajar yang ditanyakan itu. Jadi waktunya kapan? Ketika adzan subuh atau ketika datang waktu fajar. Kalau di masjid sampai datangnya iqamah, kalau di rumah ketika kita sebelum sholat subuh itu bisa sholat fajar, baru setelah itu sholat subuh setelahnya. Itulah kurang lebih terkait dengan sholat fajar. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan besar yang kedua, Ustadz, bagaimana hukum jual beli di masjid? Jadi ada yang bertanya tentang hukumnya jual beli di masjid. Kalau di masjid-masjid kita insya Allah sudah relatif aman. Tidak ada orang yang jual beli di dalam masjid. Mungkin ini ada, mungkin si penanya mungkin melihat di suatu masjid ada orang yang jual beli. Tapi ya kelihatannya ya kalau sekarang jual beli itu sudah ada di luar masjid, di halaman masjid itu nggak ada masalah. Tapi ini terkait dengan hukum jual beli di dalam masjid itu. Bagaimana hukumnya? Ini namanya pertanyaan ya, coba kita jawab. Tapi di kita, di daerah kita seperti di Wonorejo, di Sayangan, di Blimbing ini tidak ada ini orang-orang yang di masjid kemudian pada berjualan di dalamnya. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, bagaimana hukum jual beli dalam masjid? Yang pertama, kita harus data dulu. Jual beli itu termasuk urusan ibadah mahdhah atau termasuk ibadah ghairu mahdhah atau muamalah. Ini yang pertama. Maka kita sudah bisa pastikan jual beli termasuk muamalah atau ibadah tapi yang ghairu mahdhah. Untuk membedakan ibadah itu ibadah khusus atau umum, ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah itu gimana ya? Itu cara mudahnya pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia. Ibadah yang mahdhah itu yang tujuan utama kita melaksanakan itu benar-benar mendapatkan keuntungan akhirat. Jadi kalau nanti ada keuntungan dunia itu hanya bonus-bonusnya saja. Jadi tujuan kita melakukan itu ya benar-benar untuk akhirat. Contoh apa? Sholat. Jadi kalau kita sholat 5 waktu itu untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan surga Allah.
Kalau nanti ternyata Allah memberikan bonus kebaikan-kebaikan karena kita taat kepada Allah, itu hanya bonus saja. Tapi keuntungan utama kita, tujuan utama kita benar-benar akhirat. Itu namanya ibadah yang mahdhah, khusus atau murni. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdhah atau yang biasa dikenal dengan muamalah, ibadah umum, itu ya memang tujuan utamanya itu duniawi. Kalau kita jual beli, itu tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau akhirat. Ya awalnya ya tujuannya ketika ke pasar, bekerja, itu ya untuk mendapatkan keuntungan, untuk menghidupi keluarga dan sebagainya, kan begitu. Maka perbuatan-perbuatan yang memang tujuan utamanya itu untuk kepentingan apa itu di dunia, untuk mendapatkan keuntungan di dunia, itulah al-umur ad-dunyawiyah, atau perkara-perkara dunia atau muamalah yang memang tujuan utamanya mendapatkan keuntungan dunia. Tapi kalau kita dengan niat untuk mencari ridha Allah, bekerja ini, saya sebagai kepala keluarga diperintahkan oleh Allah untuk menghidupi keluarga, maka saya bekerja ini dalam rangka untuk menghidupi keluarga kita, keluarga kami, maka itu juga akan mendapatkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan ibadah yang ghairu mahdhah. Jika muamalah itu kita sisipi dengan niat untuk mencari ridha Allah, itu juga bisa memiliki nilai ibadah. Tapi bedanya di situ tadi. Kalau urusan duniawiyah itu memang asalnya tujuannya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Enggak ada orang jual di pasar-pasar itu, wes aku rugi apa-apa sepenting akhirat, kan gitu. Bahasanya merugikan diri karena kepentingannya tidak. Tentunya mendapat keuntungan dari jual beli itu tadi karena untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia. Itulah yang disebut dengan apa itu al-muamalah. Pemirsa Tabligh MUTV yang berbahagia, kalau kita sudah tahu bahwa itu urusan muamalah, dan kita juga harus tahu bahwa jual beli itu akan disebut sah kalau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Seperti adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang-barang itu tidak fiktif syaratnya. Kalau fiktif kan apa itu tidak sah nanti. Nah, itu ada barangnya, ada alat tukarnya, ada uangnya. Itu karena jual beli kan seperti barter, itu juga bagian dari jual beli atau alat tukar uang dengan barang itu. Yang keempat ada sighatnya, ada ijab dan qabul. Nah, kalau empat apa itu rukun dalam jual beli itu terpenuhi, ada pembelinya, ada penjualnya, ada barangnya tidak fiktif, ada alat tukarnya, dan ada sighatnya, ijab dan qabul, maka jual beli itu dianggap jual beli yang sah. Dan prinsipnya muamalah itu mubah, boleh kita lakukan, boleh kita tidak lakukan juga boleh, kecuali kalau ada larangan, itu baru apa itu kita hindari. Lalu terkait dengan jual beli di masjid, itu ada larangannya enggak? Ternyata kalau kita melihat di dalam kitab-kitab hadis, kita dapat menjumpai ada hadis. Ada beberapa hadis, salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan darajahnya. Juga di dalam kitab Mustadraknya Al-Hakim, itu juga kita jumpai hadis ini. Hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid." Kalau kamu melihat ada orang yang jualan atau membeli di masjid, faqulu, maka ucapkan kepada mereka, la arbahallahu tijarataka. Allah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan, keberkahan pada jual belimu itu. Jadi Rasulullah bersabda di sini, kalau kamu melihat ada orang yang jual beli di masjid, ucapkan, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dan keberkahan dari jual belimu itu. Itu artinya perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disukai ya tentu semoga diberkahi, semoga kalian mendapatkan keuntungan yang baik dunia dan akhirat. Tapi tidak. Ketika ada orang berjual beli, Rasul bersabda, katakanlah kalau ada orang yang jual beli, la arbahallah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan,
tijarotaka dari perdaganganmu itu. Muka-muka ora untung, kira-kira begitu. Itu artinya apa? Ada ketidaksukaan dari Rasulullah. Bahkan ada sebagian ulama yang cukup keras ketika ada orang yang jualan di masjid itu, hei diusir. Ini jual beli untuk akhirat, bukan jual beli untuk dunia. Karena kita ketika sholat itu kan untuk akhirat. Sementara kalau jual beli apa itu seperti yang biasa kita lakukan, itu tujuannya untuk kepentingan dunia. Ini jual beli akhirat masjid ini, bukan jual beli untuk kepentingan dunia. Ini ada yang menggambarkan seperti itu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Tabligh MUTV yang berbahagia, tadi saya sampaikan, kalau jual beli itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka prinsipnya jual beli itu sah. Cuman pertanyaannya di sini ada larangan. Ternyata kalau kita lihat para ulama kita memang berbeda. Ya memang kalau kita lihat apa itu kesannya ini tidak disukai oleh Rasul. Tidak disukai itu kan bisa haram, bisa makruh. Tapi kalau haram kelihatannya tidak seberat itu juga. Karena prinsipnya jual beli itu ya mubah saja. Tapi karena tempatnya di tempat yang mestinya kita konsentrasi untuk urusan akhirat, maka Rasul tidak menyukai. Maka kalau para ulama banyak yang berfatwa bahwa jual beli di masjid itu hukumnya makruh. Jadi jual belinya sah, tapi ada kemakruhan di sana. Karena yang mestinya untuk jual beli akhirat, bukan untuk jual beli urusan dunia. Meskipun sebagian ulama bahkan memberikan rukhsah, ya kalau umpamanya bisa menjaga kebersihan atau menjaga ketenangan, umpamanya jual belinya mungkin online begitu ya. Jadi di masjid itu ternyata utak-utik HP-nya ada orang yang beli, kemudian dia kirim lihat HP, ya itu mungkin apa itu kesannya terjadi jual beli di masjid, tapi sebenarnya ya masjid tetap apa itu tetap tenang, tidak ada apa itu kehilangan konsentrasi. Karena kalau nanti orang jualan lapak di masjid itu, orang yang mau sholat sunnah pun mikir-mikir yang di sampingnya ada lapak itu nanti terganggu apa itu kekhusukannya. Lah inilah hikmah mengapa ada larangan jual beli. Tapi kalau umpamanya mojok, tahu-tahu ada yang ngebel, dia bisnis online begitu, pas nunggu sholat di masjid, tahu-tahu ada itu, ya kita hanya WA-an saja tapi diem-diem, itu mungkin lebih ringan. Tapi intinya kita usahakan memang yang terbaik. Kita al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Kalau ada sebagian mengatakan oh itu haram, itu makruh, nah itu sebaiknya ya ditinggalkan. Itu kita keluar dari perbedaan. Maka nanti kalau kita bisa sabar, wes engko nek bar salat kita jawab, itu tentunya akan lebih baik. Karena ketika di masjid kita konsentrasinya benar-benar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu yang optimal, itu yang terbaik. Itulah yang bisa kami jawab terkait dengan jual beli di dalam masjid. Pertanyaan yang ketiga, saya melihat jamnya dulu, jam berapa ini? Pertanyaan yang ketiga, dalam hadis yang artinya jika kamu mendekat sejengkal Allah akan mendekat sehasta, dan jika kamu mendekat sehasta maka aku akan mendekat sedepa, dan jika mendekat dengan berjalan aku akan mendekat dengan berlari. Hal tersebut mengamalkan apa? Jadi amalan apa itu? Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa Tabligh MUTV yang berbahagia. Baik, saya sebutkan dulu hadisnya. Itu kalau kita baca, kita buka di dalam kitab-kitab hadis, kita akan mendapatkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi seperti yang ditanyakan tadi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Jadi hadis riwayat At-Tirmidzi ini termasuk hadis qudsi. Jadi apa itu redaksinya dari Rasul, tapi itu firman Allah. Jadi firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ini redaksinya dari Rasul, meskipun itu disebut firman Allah. Maka itu kita sebut dengan hadis qudsi. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi begitu. Ana inda dhanni abdi bi. Aku, Allah maksudnya. Itu karena hadis qudsi. Aku maksudnya Allah. Inda dhanni abdi, sesuai dengan dhannya hambaku. Persangkaan hambaku.
Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku selalu bersamanya ketika hambaku mengingatku. Itu firman Allah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dalam dirinya ketika sendirian mengingatku, maka aku pun juga akan mengingatnya ketika dia dalam keadaan sendirian. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairan minhum. Kalau dia mengingatku di keramaian, waktu bekerja rame-rame tetap ingat Allah, di pasar tetap ingat Allah, zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Maka aku Allah juga akan mengingatnya di keramaian itu, bahkan lebih baik dari itu. Ini yang masuk pertanyaan ini. Wa in iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu minhu dhira'an. Kalau dia mendekatku jengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Wa in iqtaraba ilayya dhira'an iqtarabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatnya depa. Wa in atani yamsi, kalau dia mendatangi dengan berjalan, ataituhu harwalah, maka akan mendatanginya harwalatan. Harwalatan itu kalau dalam bahasa Arab sebenarnya berjalan cepat, jalannya bergegas, itu namanya harwalah. Kalau jaro yajri itu berlari. Nah ini harwalah ini ya, kalau kamu nanti berjalan, saya akan berjalan lebih cepat lagi, bergegas lagi, lebih cepat lagi. Itulah bahasa hadis terkait dengan pertanyaan tadi. Itu mungkin kita perlu menambahkan tambahan keterangan yang penting, mungkin ini gambarannya. Kalau kita lihat, kalau hamba Allah mendekat sejengkal, Allah akan mendekatinya sehasta. Sejengkal itu kalau kita cari data, sejengkal itu ternyata dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking kita ini namanya sejengkal. Sejengkal itu ya panjangnya ini, ada ujung ibu jari kita sampai ujung kelingking ini sejengkal. Kalau kita mendekatnya sejengkal, maka Allah mendekati kita sehasta. Sehasta itu dari siku sampai ujung jari tengah. Jadi kalau sehasta kan cuma segini. Kalau seujung siku itu bisa 40 sekian senti kan gitu. Itu sehasta. Kalau kita mendekati kepada Allah sehasta, maka Allah mendekati kita sedepa. Sedepa itu sih. Kalau kita satu langkah, kira-kira Allah 2 langkah, 3 langkah mendekati kita. Kira-kira begitu. Semakin kita mendekat, Allah semakin dekat dengan kita. Nah, itu artinya kalau kita punya niat, kita punya usaha untuk mendekati Allah, maka Allah pun juga akan mendekat kepada kita dengan lebih kuat. Lalu bagaimana maksudnya mendekat ini? Ini menarik. Abu Aisyah, yaitu Imam At-Tirmidzi, yang mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Wa yurwa 'anil A'mas, diriwayatkan dari Al-A'mas fi tafsiri hadzal hadis. Ketika menafsirkan hadis inilah, maksudnya apa ini? Tadi kan dalam pertanyaan ini, hal tersebut mengamalkan apa? Kesannya seperti itu. Nah ini ada tafsiran dari Al-A'mas. Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Yang dimaksud kalau kamu mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekati kita sehasta, lebih cepat lagi, kira-kira begitu. Yakni maksudnya bil maghfirati warahmah. Dengan maghfirah, ampunan, warahmah, dan kasih sayang. Maghfirah dan rahmah. Jadi kalau kita mendekati kepada Allah, maka Allah akan memberikan maghfirah dan rahmahnya. Penting enggak mendapatkan maghfirah? Sangat penting. Karena semua manusia itu banyak dosa. Kalau dosa-dosa kita itu mendapatkan ampunan, selesai. Maka perbuatan baik kita akan menjadi berat. Maka kita akan langsung dimasukkan Allah ke surganya. Atau mendapatkan rahmah, kasih sayang dari Allah. Rahmat itu luar biasa. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, ada satu hadis yang menarik untuk kita bahas terkait dengan rahmah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir, maksudnya Jabir bin Abdullah. Ini salah satu alim di kalangan para sahabat, salah satu ulama di kalangan sahabat. Qala berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Ini berita dari Jabir bin Abdullah. Apa sabda Rasul?
La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Amal-amal salah satu dari kalian itu tidak akan memasukkan ke dalam surga. Jadi amal-amal soleh kita ini tidak menjadikan kita masuk surga. Wala yujiruhu minan nari, dan juga tidak menyelamatkan dari api neraka. Jadi amal soleh kita, ibadah kita ini tidak bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tidak menjadikan kita masuk surga dengan amalan-amalan itu. Luar biasa hadis ini. Wala ana, bahkan Rasul bersabda, wala ana, termasuk saya, yaitu Rasul sendiri. Jadi amal ibadahnya Rasul itu tidak menjadikan masuk surga atau tidak menyelamatkannya dari api neraka. Luar biasa ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia, jangan sampai kita sombong dengan amalan-amalan kita. Merasa sholat kita paling hebat, merasa amal soleh kita paling banyak. Padahal sebenarnya ternyata hakikatnya amal-amal kita, ibadah-ibadah kita ini tidak menjadikan kita masuk surga atau tidak menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi sabda Rasul, illa birahmatim minallah, kecuali kalau kita itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya mendapatkan rahmat. Jadi ternyata yang menjadikan kita masuk surga itu karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan karena amal-amal kita tadi, tapi rahmat Allah lah yang akan menjadikan kita masuk surga. Kita bayangkan Allah sudah memberikan kita nikmat yang sedemikian hebatnya, kita tidak bisa menghitungnya. Coba apa yang kita lakukan? Sholat 5 waktu kan mudah sekali. Ditambah sholat sunnah. Puasa yang wajib ditambah puasa sunnah. Itu kan sepele sekali di hadapan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kita lakukan itu mungkin merasa kita berat sekali, tapi sebenarnya sangat kecil kan. Coba 24 jam itu kita gunakan sholatnya untuk berapa menit saja. Yang lainnya kan untuk kesenangan dunia kita. Jadi kalau kita lihat ibadah-ibadah kita, amal soleh kita, ini kalau kita sombong dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita, ini kita belum memahami hadis ini. Bahwa ternyata amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah kita tidak menjadikan kita masuk surga, tidak menyelamatkan kita dari api neraka, kecuali kalau kita dapat rahmat Allah. Hanya rahmat Allah itulah yang akan menjadikan kita masuk surga dan terhindar dari neraka. Tapi jangan sampai para pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia kemudian nanti juga salah tafsir, salah pengertian. Wes nek ngono rasa beribadah, rasa sholat, rasa poso, kita berharap rahmat Allah saja. Ya jangan begitu. Kita harus berfastabilul khairat, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Karena ingat, di dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah pun juga sudah berfirman, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu hanya dekat dengan orang-orang yang banyak beramal baik, beramal soleh, beribadah. Nah itu ingat. Jadi ternyata pemirsa Tabligh Ilmu TV yang berbahagia, sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita, amal soleh kita, ini sebenarnya ketika kita lakukan itu harapannya dengan amal yang kita lakukan ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Itu ya Allah, saya sudah berusaha maksimal untuk sholat dengan baik, untuk berpuasa dengan baik. Saya sudah berusaha untuk beramal soleh ya Allah. Mudah-mudahan dengan amal soleh saya ini, dengan ibadah saya ini, Engkau memberikan rahmatmu kepadaku dan memasukkanku ke surga. Itu mestinya yang kita lakukan. Maka tidak perlu kita sombong dengan amalan kita. Karena amal-amal kita sebaik apapun, sebanyak apapun yang kesannya bagi kita itu banyak, itu dibandingkan dengan nikmat Allah, hanya paling kotoran yang ada di ujung jari kita ini, nggak ada ini antara nikmat Allah dengan apa yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita menyombongkan amal kita, ibadah kita di hadapan manusia, karena itu tidak ada apa-apanya. Maka mari tetap kita berfastabil khairat, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Kemudian kita berharap dengan amal kita, dengan ibadah kita ini, dengan itu Allah memberikan kita maghfirah dan rahmatnya. Itulah makna dari hadis tadi. Kalau kita mendekat sejengkal, maka Allah mendekat sehasta. Maka amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah, dan dengan amal ini Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, memasukkan kita ke surganya.
Kalau secara umum yang namanya ibadah itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, para ulama mendefinisikan. Rasul memang tidak pernah mendefinisikan, tapi para ulama mendefinisikan ini dalam rangka untuk memberikan, memudahkan, menyederhanakan agar kita itu paham apa atau sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah itu. Kalau para ulama menyebut ismun jami'un lima yuhibbullahu minal aqwali wal af'al. Jadi secara umum, apa itu ibadah? Itu setiap perbuatan, setiap ucapan kita yang dicintai oleh Allah. Itu bagian dari ibadah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mengucapkan sesuatu dan yang kita ucapkan ini dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, maka ucapan kita itu ibadah. Kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir, kita memberikan nasihat kepada saudara, ucapan-ucapan yang baik yang diridhai oleh Allah. Ini ketika kita lakukan, itu berarti punya nilai ibadah. Karena itu disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Kalau berupa perbuatan-perbuatan ya, perbuatan sholat kita, menolong sesama, itu perbuatan-perbuatan yang apa itu baik itu yang dicintai oleh Allah, maka kita sedang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah itu secara murni, langsung atau khusus seperti sholat puasa, maupun ibadah-ibadah itu tidak murni, tidak langsung atau ibadah umum seperti bekerja kita, menolong sesama. Itu bagian amal soleh yang kalau kita niati untuk mencari ridha Allah, maka itu juga akan memiliki nilai ibadah. Maka taqarraba, siapa yang mendekat kepadaku, itu memang bahasa ibadah itu secara umum juga disebut al-qurbu. Jadi al-ibadah itu juga al-qurbu. Mengapa al-ibadah itu juga disebut al-qurbu? Karena tujuan ibadah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu ibadah, jenis ibadah yang kita lakukan ketika Idul Adha itu ibadah kurban. Maka mengapa disebut kurban ibadah ini? Karena ibadah itu kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika kita berkurban di hari itu, menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah, melakukan amal soleh, dan Allah akan semakin dekat dengan kita. Maka artinya kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka disebut ibadah kurban. Ibadah itu kita tujukan untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ibadah pun juga disebut dengan nama lain al-qurbu, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang sedang beribadah kepada Allah berarti orang itu sedang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Setiap kita mendekat kepada Allah, Allah pun akan semakin dekat dengan kita. Maka mari kita berusaha untuk mendekat kepada Allah itu semampu kita lakukan sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Untuk pertanyaan yang lain insya Allah akan kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.